Ketika api mulai menyala di balik senyap kota Jakarta, pertengahan 1990-an, kota tumbuh tinggi. Lampu-lampu gedung mewah bersinar setiap malam, tapi di bawahnya, keresahan mulai mengalir pelan seperti aliran air yang mencari jalan keluar sebelum menjadi banjir bandang. Di pasar-pasar, masyarakat merasakan harga bahan pokok yang pelan-pelan merangkak naik. Di kampung-kampung padat penduduk, kabar tentang korupsi, kronisme, dan kesenjangan ekonomi terdengar semakin keras. Di kampus-kampus, para mahasiswa mulai membicarakan sesuatu yang sejak lama dianggap tabu, waktu pergantian kekuasaan. Tidak ada yang tahu saat itu, bahwa dalam hitungan bulan, seluruh negeri akan diguncang oleh salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah. Indonesia modern kerusuhan Mei tahun 1998. Bagian 1 fakta penyebab utama kerusuhan-kerusuhan 1998 tidak terjadi dalam sehari. Ia muncul dari tumpukan masalah yang tidak diselesaikan selama puluhan tahun. Berikut faktor penyebab yang diakui dalam laporan, penelitian akademik, dan investigasi lapangan. 1. Krisis moneter Asia 1997. Pemicu ledakan pada Juli tahun 1997. Thailand mendevaluasi baht. Efek domino terjadi ke seluruh Asia, termasuk Indonesia. Fakta lapangan yang tercatat, tahun 1997, rupiah anjlok dari Rp2.400 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar. Inflasi melambung sampai di atas 70% menurut data BI. Harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok naik 3-5 kali lipat. Banyak perusahaan bangkrut, mem-PHK massal jutaan pekerja. Jutaan keluarga jatuh miskin hanya dalam beberapa minggu. Banyak kepala rumah tangga terpukul, anak-anak berhenti sekolah, dan pasar menjadi arena perebutan harga. Kemiskinan masif tambah frustrasi publik, tekanan sosial meledak. Kedua, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru selama puluhan tahun. Kritik terhadap pemerintah ditekan. Korupsi dan kolusi tumbuh besar. Fakta-fakta yang tercatat dalam berbagai laporan, konglomerat besar dekat kekuasaan menguasai banyak sektor ekonomi. Penunjukan pejabat banyak didasarkan pada loyalitas, bukan profesionalisme. Rasa ketidakadilan ekonomi tumbuh di hampir semua lapisan masyarakat. Mahasiswa memulai gerakan menuntut reformasi politik, transparansi, penghapusan KKN, pembatasan masa jabatan presiden pada awal 1998. Gerakan mahasiswa sudah terjadi di lebih dari 124 kampus di seluruh Indonesia. Ketiga, penembakan Trisakti pemantik kerusuhan nasional 1-2 Mei tahun 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat saat demonstrasi damai menuntut reformasi. Nama-nama mereka yang gugur: Elang Mulia Lesmana Hafidin Royan Hendriawan, Sai Heri Hertanto. Kematian mereka mengguncang emosi publik. Sejarawan menyebutnya sebagai puncak kemarahan rakyat. Keesokan harinya, kerusuhan mulai menyebar ke seluruh Jakarta. Dalam hitungan jam, api menjalar cepat ke Bekasi, Tangerang, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, dan kota besar lainnya. Keempat, kelemahan pemerintah mengendalikan situasi pada hari-hari awal kerusuhan. Laporan menunjukkan banyak aparat mundur atau tidak bertindak. Ada wilayah yang benar-benar tidak dijaga. Aksi penjarahan dan pembakaran terjadi tanpa hambatan. Beberapa laporan investigasi menyebutkan adanya aktor-aktor provokator. Namun sampai hari ini, kasus tersebut belum memberikan jawaban final secara hukum. Kelima, ketegangan sosial yang telah lama tertimbun salah. Satu bagian paling sensitif dari kerusuhan 1998 adalah kekerasan yang menargetkan kelompok etnis Tionghoa. Fakta dari laporan Komnas HAM 2003 dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), terdapat indikasi kuat bahwa sebagian kekerasan diarahkan secara sistematis. Banyak toko dan rumah etnis Tionghoa dibakar. Terjadi serangan, penganiayaan, dan penjarahan di berbagai wilayah. Beberapa laporan LSM dan investigasi lapangan menyebut adanya kasus kekerasan seksual. Tetapi data rinci tidak pernah terselesaikan secara hukum hingga kini. Kerusuhan ini menjadi luka sejarah yang masih dibicarakan. Bagian 2 narasi dramatis. Hari-hari saat Indonesia terbakar berikut adalah narasi bergaya dokumenter YouTube yang emosional namun tetap faktual. Hari pertama langit Jakarta dipenuhi asap 1-4 Mei tahun 1998. Pagi itu, Jakarta berwarna abu-abu. Asap naik dari gedung-gedung yang terbakar.
Jalanan penuh pecahan kaca, suara sirena, dan massa yang berlari ke berbagai arah. Toko-toko diglodok, Mangga 2, dan Klender jadi sasaran pertama. Orang-orang membawa keluar barang elektronik, pakaian, bahan makanan, apapun yang bisa diambil. Beberapa saksi mata menceritakan bagaimana mereka melihat truk-truk penuh massa datang dari berbagai arah. Sebagian tidak dikenal warga. Di beberapa wilayah, warga berusaha membentuk barisan pertahanan. Mereka membuat pos kecil dari drum dan kayu, mencoba menghalangi massa yang semakin beringas. Hari kedua ketika kota kehilangan kendali 15 Mei tahun 1998, kerusuhan menyebar ke kota lain, Solo, Palembang, Surabaya, Medan, bahkan di beberapa daerah. Warga ketakutan sampai mengungsi keluar kota. Perkantoran berhenti beroperasi. Perbankan lumpuh. Stok pangan habis. Harga naik 10 kali lipat hanya dalam sehari. Pada saat itu, negara benar-benar berada di ujung kehancuran. Hari ketiga tekanan politik meningkat, mahasiswa di berbagai daerah justru semakin solid. Mereka menduduki gedung DPRD di 20 kota lebih. Jakarta pun dipenuhi gelombang mahasiswa dari berbagai daerah. Aparat mulai menembakkan gas air mata, tetapi mahasiswa tidak bubar. Kampus-kampus berubah menjadi pusat koordinasi nasional. Spanduk bertuliskan reformasi atau revolusi muncul di mana-mana. Bagian 3 kejatuhan Soeharto 21 Mei tahun 1998. Pukul 9 WIB, Soeharto, setelah 32 tahun memimpin, akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Fakta, ini adalah transisi kekuasaan paling dramatis dalam sejarah Indonesia modern. Setelah presiden mundur, kerusuhan mulai mereda, namun dampaknya begitu besar. Bagian 4 dampak besar kerusuhan. 1998 rusuhan 1998 meninggalkan jejak panjang yang memengaruhi Indonesia hingga hari ini. Pertama, reformasi politik kerusuhan membuka jalan bagi era baru. Pemilu bebas, pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan dui fungsi ABRI, berdirinya KPK, kebebasan pers. Indonesia berubah dari negara otoriter menjadi demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kedua, trauma sosial yang sangat dalam bagi etnis Tionghoa. Kerusuhan 1998 menjadi trauma historis. Banyak keluarga mengungsi atau pindah negara. Generasi muda tumbuh dengan rasa waspada. Sebagian korban tidak pernah mendapatkan keadilan secara hukum. Ketiga, kebangkitan gerakan hak asasi manusia. Kerusuhan 1998 melahirkan LSM HAM, baru investigasi Komnas HAM, tekanan internasional untuk reformasi sistem keamanan meski banyak kasus belum selesai. Tekanan publik terus ada hingga sekarang. Keempat, perubahan struktur ekonomi setelah 1998. Bank-bank besar direstrukturisasi. Konglomerasi besar yang dekat dengan kekuasaan dipaksa merombak bisnisnya. Indonesia membuka diri terhadap investasi baru. Kelima, lahirnya generasi baru aktivis. Banyak tokoh nasional masa kini lahir dari gerakan 1998, mahasiswa, pengacara HAM, hingga politisi. Bagian 5 epilog kerusuhan 1998 tidak hanya soal gedung terbakar atau massa yang marah. Ia adalah cerita tentang negara yang retak, rakyat yang putus asa, sejarah kelam yang tidak boleh terulang, dan harapan baru yang lahir dari reruntuhan. Hingga kini, Mei tahun 1998 tetap menjadi pengingat betapa rentannya sebuah negara ketika ketidakadilan dibiarkan menumpuk terlalu lama. Bagian 6 kisah-kisah nyata dari lapangan kerusuhan 1998 bukan hanya angka, grafik ekonomi, atau laporan pejabat. Ia adalah cerita manusia, cerita warga biasa yang menjadi saksi hari ketika negara kehilangan kontrol. Pertama, suara para pedagang kecil di Glodok. Seorang pedagang elektronik bernama Jandra Hartono, nama disamarkan, menceritakan, "Saya melihat toko saya terbakar. Semua habis. Bukan hanya barang, tapi hidup saya." Ia tidak sendirian. Ribuan pedagang kehilangan tempat usaha, termasuk pedagang pasar, penjaga toko, buruh angkut, hingga ojek. Di salah satu pasar di Jakarta Barat, seorang ibu menangis histeris ketika melihat kios sembakonya dirusak oleh massa. "Itu satu-satunya yang kami punya," katanya kepada sebuah media internasional. Kedua, warga kampung yang bertahan dengan alat seadanya di beberapa daerah. Warga membentuk barikade darurat. Mereka menjaga ganggang sempit dari kemungkinan massa liar. Laporan warga menceritakan bagaimana mereka berjaga sepanjang malam dengan bambu, kayu,
ember air, bahkan hanya dengan lampu senter. Seorang tokoh kampung di Bekasi mengatakan, "Kami tidak tahu siapa yang datang. Kami hanya tahu kami harus menjaga keluarga." Hingga bertahun-tahun kemudian, banyak warga masih menyimpan rasa takut ketika mendengar letupan petasan karena ingatan mereka langsung kembali ke hari itu. Ketiga, kisah mahasiswa yang menghadapi peluru. Banyak mahasiswa 1998 kini menjadi tokoh publik, dosen, pengacara, dan jurnalis. Tapi mereka menyimpan kenangan pahit tentang hari-hari itu. Seorang mantan mahasiswa Universitas Indonesia bercerita, "Kami tidak ingin kekerasan. Kami hanya membawa spanduk dan suara, tapi gas air mata turun dari langit seperti hujan." Sementara mahasiswa Trisakti mengenang teman-teman mereka yang gugur. Mereka masih mengingat aroma gas air mata, suara tembakan, dan kepanikan yang terjadi dalam hitungan detik. Di balik gerakan reformasi, ada tangis keluarga yang kehilangan anak, dan luka batin yang tidak pernah benar-benar sembuh. Bagian 7 drama politik di balik pintu tertutup kerusuhan. 1998 juga adalah cerita tentang pertarungan kekuasaan di belakang layar. Fakta-fakta dari catatan sejarah menunjukkan: 1. Rapat darurat para jenderal pada pertengahan Mei. Para jenderal berkumpul dalam rapat-rapat tertutup. Mereka membahas, apakah presiden masih bisa mempertahankan kekuasaan? Apakah situasi keamanan sudah di luar kendali? Dan apa konsekuensi jika tidak ada perubahan? Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada perdebatan panas di antara mereka mengenai langkah yang harus diambil. Kedua, tekanan dari dalam dan luar. Negeri Soeharto menghadapi tekanan dari mahasiswa, kalangan bisnis, tokoh agama, dan negara-negara asing, termasuk dari Washington, Tokyo, Canberra, dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF yang menuntut perubahan struktural. Investor mulai menarik dana dalam jumlah besar. Jika dibiarkan, ekonomi Indonesia bisa runtuh total. Ketiga, mundurnya para menteri. Beberapa menteri kunci menolak bergabung dalam kabinet baru. Ini memberikan sinyal bahwa dukungan politik mulai runtuh. Ketika dukungan politik, dukungan militer, dan dukungan rakyat hilang, pemerintahan manapun akan jatuh. Keempat, pagi yang menentukan 21 Mei tahun 1998 pagi itu, suasana Istana Merdeka sangat hening. Kamera sudah siap sejak subuh. Ketika Soeharto muncul dan membacakan surat pengunduran diri, Indonesia menyaksikan titik perubahan besar dalam sejarahnya. Suara presiden yang selama puluhan tahun dianggap tak tergoyahkan berubah menjadi suara seorang pemimpin yang menyadari bahwa masa jabatannya telah berakhir. Bagian 8. Apa yang terjadi setelah api padam? Kerusuhan 1998 bukan akhir. Ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Pertama, kota-kota yang hancur, ribuan bangunan, toko, pabrik, pasar, pusat perbelanjaan, rumah, terbakar dan hancur. Kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan, dan sebagian perusahaan tidak pernah bangkit lagi. Kedua, trauma perempuan dan keluarga. Laporan TGPF mencatat adanya kekerasan terhadap perempuan. Meskipun rincian kasusnya masih menjadi diskusi panjang hingga hari ini, namun satu hal jelas, banyak keluarga masih menyimpan trauma mendalam. Beberapa korban memilih tidak bersuara karena alasan keamanan dan tekanan sosial. Ketiga, eksodus keluarga Tionghoa pada Juni-Agustus tahun 1998. Ribuan warga Tionghoa Indonesia memilih pergi ke Singapura, Malaysia, Australia, bahkan Amerika Serikat. Banyak dari mereka tidak pernah kembali. Bagi mereka, 1998 adalah peringatan bahwa diskriminasi tidak boleh dibiarkan tumbuh. Keempat, perubahan kebijakan pemerintah setelah kerusuhan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah langkah, mencabut larangan penggunaan budaya dan bahasa Tionghoa, menghapus diskriminasi administratif, membuka jalur reformasi politik, memperkuat kebebasan pers. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia modern. Bagian 9, misteri dan pertanyaan yang belum terjawab hingga sekarang. Masih ada pertanyaan besar. Siapa provokator awal kerusuhan? Mengapa aparat di beberapa tempat tidak bergerak? Apakah ada rivalitas politik tingkat tinggi? Siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual? Mengapa banyak kasus tidak diselesaikan? Komnas HAM beberapa kali mengirimkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi laporan-laporan itu masih menggantung.
Kerusuhan 1998 menjadi salah satu episode sejarah yang penuh ruang kosong, ruang yang diisi oleh trauma, luka, dan misteri. Bagian 10 renungan akhir, sebuah bangsa yang berdiri kembali 25 tahun berlalu. Indonesia berubah drastis, demokrasi terbuka, media bebas, pemilu langsung, masyarakat sipil kuat. Tapi 1998 tetap menjadi pengingat bahwa ketidakadilan adalah bom waktu, ketimpangan adalah percikan api, dan kekuasaan tanpa koreksi akan runtuh oleh rakyatnya sendiri. Bangsa yang besar bukan bangsa yang tanpa luka, melainkan bangsa yang belajar dari luka agar tidak terjatuh pada lubang yang sama.